Ini akan menjelaskan mengenai iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Reza, yang satu, yang kedua Muhammad Naufal, yang ketiga Muhammad Hasan Ananda. Ya, di sini kami akan menjelaskan mengenai iman, Islam, dan pengertian iman. Kita lihat dari definisi secara etimologi berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Dan secara terminologi menurut ahli Islam, jumhur ulama, iman adalah at-tasadiqu bil qalbi, al-qaulu bil lisan, wal amalu bil arkan, yang artinya membenarkan atau dalam hati mengucapkan atau mengikrarkan, dengan lisan mengamalkan. Membenarkan dengan hati maksudnya adalah menerima kebenaran atas segala sesuatu yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW serta Rasul sebelumnya. Mengucapkan dengan lisan, mengikrarkan dengan lisan maksudnya adalah menyatakan dengan lisan bahwa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengamalkan dengan perbuatan, yang dimaksudnya adalah sesuatu yang diyakini dalam hati dan yang diikrarkannya dengan lisan diimplementasikan dengan perbuatan sebagai bukti bahwa dirinya benar-benar beriman kepada Allah. Apa sih dalam masalah bertambahnya dan berkurangnya iman dapat diketahui dari segi amal perbuatan, meskipun hanya terkadang sedikit salah menilainya. Kita dapat mengetahui bertambahnya iman bila seseorang mengerjakan hal-hal baik atau menjauhi perbuatan yang buruk. Dan sebaiknya apabila seseorang melakukan perbuatan yang menentang syariat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka imannya telah redup dan berkurang. Adapun rukun iman, ada 6 rukun iman yang harus tertanam dalam diri kita, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya, yang keempat iman kepada rasulnya, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan apa sih yang dimaksud Islam? Secara definisi, secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang artinya pasrah atau tunduk, sedangkan secara terminologi yaitu agama yang yang berisi ajaran tauhid, menyerah diri serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan jalan yang lurus. Orang-orang yang telah masuk Islam atau orang yang telah memeluk Islam disebut Muslim. Orang yang telah memeluk Islam, agama Islam, berarti dia telah memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melihat. Rukun-rukun Islam, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang Islam maupun orang yang menghendaki masuk Islam. Mendirikan sholat adalah salah satu bentuk cara berhubungan vertikal secara langsung dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan zakat adalah salah satu perintah Allah kepada hambanya untuk membagi hartanya kepada orang-orang yang tidak mampu. Adapun puasa adalah salah satu perintah Tuhan yang sebagian besar manusia mampu melaksanakannya. Rasa lapar dan haus kita harus menahannya.
kita harus menahan rasa lapar, haus, dan hawa nafsu supaya kita mendapatkan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan haji. Menunaikan haji adalah perintah Allah yang dimana keharusan pelaksanaannya adalah bagi orang-orang yang mampu saja untuk menunaikan. Hadis dari Umar radhiyallahu anhu pula dia berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam, tidak terlihat pada tanda-tandanya bekas perjalanan dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Beliau menjawab bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, sungguh dia melihatmu. Dia berkata, beritahu aku kapan terjadinya kiamat. Nabi SAW menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahuinya daripada yang bertanya. Ia berkata, jelaskan kepadaku tanda-tandanya. Nabi SAW berkata, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau mendapati pengembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian saling berlomba dalam meninggikan apa sih yang dimaksud ihsan? Definisi ihsan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya isim masdar ahsana yuhsinu ihsanan, berarti baik atau penuh perhatian. Sedangkan secara terminologi ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya atau setidaknya kita selalu merasa diawasi olehnya. Sebagai contohnya, seseorang yang melaksanakan sholat cukup dengan melaksanakan syarat dan rukun sholat saja, tanpa harus khusyuk maupun khudu. Orang itu sudah tidak dituntut lagi kelak karena dia sudah melakukan kewajibannya, walaupun hanya sebatas menggugurkan kewajiban belaka. Beda dengan orang yang muhsin atau ihsan, maka dia akan melakukan sholat tersebut dengan sempurna. Mungkin dia tidak hanya memperhatikan syarat dan rukun saja, melainkan adab dalam sholat, kehusuan, khudu, dan hal-hal yang dapat menghalangi sampainya ibadah tersebut sampai kepada hadroh. Adapun manfaat ihsan yaitu menjauhkan kita dari sifat buruk di hati atau bisa disebut penyakit hati seperti penyakit hati seperti sombong, ria, hasud, dengki dan lainnya. Sebagai ihsan juga salah satu agar bagaimana Allah menerima ibadah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 1. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, utamanya bagi kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, tutup saja dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.